Lalu apakah benar sosok wanita di obor Monas adalah Nyi Roro Kidul? Halo guys, selamat datang di channel YouTube gue. Apa kabar kalian semuanya? Gue selalu berharap agar kalian semua selalu berada dalam keadaan sehat walafiat. Oh ya, gimana guys? Apakah kalian masih di rumah aja? Atau kalian sudah mulai beraktivitas seperti biasa? Kalau gue pribadi sih, masih di rumah aja. Pokoknya kita berdoa deh sama-sama biar COVID-19 ini segera berakhir. Oh ya, di video kali ini gue akan membahas tentang sebuah mitos yang banyak banget dibicarakan oleh banyak orang tentang lidah api Monas yang katanya menyerupai Nyi Roro Kidul. Apakah kalian percaya? Mari kita bahas di video ini. Sebelum kita membahas mitos tentang lidah api Monas yang katanya menyerupai Nyi Roro Kidul, mari kita bahas sedikit dulu tentang kenapa sih Monas itu dibuat, kapan sih Monas itu dibuat, dan filosofi apa aja sih yang terkandung dalam Monas. Monumen nasional atau yang biasa kita kenal dengan Monas boleh dikatakan sebagai ikon Indonesia ataupun ikon Jakarta yang paling terkenal. Monas dibangun untuk mengenang dan melestarikan perjuangan bangsa Indonesia pada masa kemerdekaan tahun 1945. Selain itu, Monas juga dibangun untuk menginspirasi bangkitnya Indonesia. Dan Monas juga melambangkan keperkasaan perjuangan bangsa Indonesia. Lokasi yang dipakai untuk membangun Monas ada di tengah lapangan Merdeka, yang salah satu bagiannya adalah lapangan Ikada. Lapangan Ikada dulunya dipakai oleh Bung Karno dan wakilnya Muhammad Hatta untuk menggelar rapat raksasa guna menghimpun kekuatan rakyat untuk mengusir penjajah. Monas merupakan proyek ambisi Presiden Soekarno di awal tahun 1960-an. Waktu itu Indonesia tengah mencalonkan diri sebagai tuan rumah Asian Games yang keempat tahun 1962. Selain Gelora Bung Karno, Tugu Selamat Datang, dan Hotel Indonesia, Soekarno bermimpi untuk menunjukkan kebesaran bangsa Indonesia melalui Monas. Rencana Soekarno saat itu dikritik keras oleh beberapa pihak, karena saat itu perekonomian Indonesia sedang buruk. Utang pemerintah menggemuk, inflasi meroket, dan juga ekspor sangatlah lesu. Namun Soekarno tetap mewujudkan mimpinya tersebut. Pembangunan Monas dimulai pada tanggal 17 Agustus tahun 1961 dan proses konstruksinya memakan waktu hingga 14 tahun. Pendanaan proyek Monas tidak hanya dari pemerintah, tetapi juga ada bantuan dari sejumlah pihak. Emas yang berada di puncak Monas merupakan bantuan dari pengusaha asal Aceh, yakni Teku Markam. Ia menyumbangkan emas sekitar 28 kg dari total emas 38 kg. Teku Markam merupakan salah satu pengusaha yang sangat dekat dengan Bung Karno. Emas sumbangannya itu kemudian dilebur dan dipakai untuk melapisi lidah api yang berada di ujung Monas. Pada tanggal 12 Juli tahun 1975, Monas akhirnya diresmikan oleh Presiden Soeharto dan dibuka untuk umum. Sejak diresmikan dan dibuka untuk umum pada 12 Juli tahun 1975, banyak masyarakat lokal ataupun asing yang berkunjung. Harga tiket pun menyesuaikan dengan zaman. Monas tidak hanya sekedar tugu,
tetapi juga destinasi wisata untuk berlibur dan menikmati ruang terbuka hijau di pusat kota Jakarta. Di sekitaran Monas juga ada beberapa fasilitas pendukung seperti lapangan olahraga, air mancur menari, dan juga puja sera. Oke, itu sedikit ringkasan tentang awal mula Monas dan kenapa Monas dibuat. Sekarang kita masuk ke dalam pembahasan tentang lidah api Monas yang konon menyerupai Nyi Roro Kidul. Pembahasannya. Banyak banget orang yang membicarakan Monas hanya tentang konstruksinya. Padahal bangunan ini juga mempunyai sisi yang lain. Ya, Monas juga konon katanya memiliki sisi hal yang mistis. Misalnya tentang relief wanita yang ada di puncaknya. Ada beberapa orang yang bilang bahwa sosok tersebut adalah Nyi Roro Kidul. Mungkin kesannya agak cocokologi dan maksa, tapi untuk sebagian orang banyak yang mempercayai itu. Lalu apakah benar sosok wanita di obor Monas adalah Nyi Roro Kidul? Apakah kalian semua percaya? Mungkin sebagian dari kita akan bertanya-tanya tentang eksistensi relief wanita yang ada di obor Monas tersebut. Apakah benar atau hanya mengada-ngada? Banyak orang yang menyaksikan ini dengan mengatakan bahwa obor Monas ya begitu-begitu aja. Gua juga pribadi melihatnya ya obor Monas ya kayak obor pada umumnya. Namun menurut kesaksian beberapa orang, mereka mengatakan memang melihat semacam ukiran wanita di sana. Meskipun begitu, tidak begitu jelas siapa kiranya wanita yang sosoknya dipahat di obor Monas. Memang agak susah untuk menemukan relief wanita di obor Monas ini. Beberapa berpendapat jika kita harus berada di angle-angle tertentu untuk mendapatkan sosoknya. Kalau tidak, maka kita tidak akan bisa menemukannya sekalipun menggunakan teropong. Jadi menurut sebagian orang, untuk melihat sosok wanita di atas Monas ini, kita harus berdiri pada posisi sejajar dengan Istana Presiden dan Tugu Monas yang ada di Jalan Merdeka Utara. Lebih tepatnya berada di sebelah utara Tugu Monas. Setelah ada di posisi ini, coba kalian pantau lebih seksama. Kamu mungkin akan menemukan sesuatu. Saking misteriusnya relief tersebut, banyak yang menduga bahwa itu adalah Nyi Roro Kidul. Alasannya adalah relief sosok wanita tersebut terlihat duduk bersimpuh dengan rambut sedikit tergerai layaknya sosok dewi dalam mitologi Jawa. Berdasarkan penjelasan dari seseorang yang mampu melihat relief tersebut secara jelas, posisi relief berbentuk rambut wanita tersebut disanggul kecil pada bagian atasnya dengan hiasan mahkota. Sebagian lagi dibiarkan tergerai. Sepintas dari jauh, relief ini memang benar-benar mirip dengan lukisan Nyai Roro Kidul saat bersimpuh. Menurut kesaksian salah satu penjaga area Monas, penampakan Nyi Roro Kidul kadang ada di salah satu lift yang ada di Monas. Ada juga mitos yang mengatakan apabila pengunjung melihat Nyi Roro Kidul di Monas, hidupnya akan beruntung dan naik jabatan. Terdengar aneh, tapi ya namanya juga mitos, bisa benar, bisa juga tidak. Jika diamati dengan seksama, sosok relief mirip Nyi Roro Kidul tersebut menatap langsung ke arah Istana Negara. Hal ini kemudian bisa diartikan banyak hal. Salah satunya tentang Sang Ratu Kidul yang dipercaya melindungi para sosok yang menempati Istana Negara tersebut. Dalam hal ini adalah Kepala Negara. Bung Karno dulu sempat dikait-kaitan dengan Nyi Roro Kidul. Mungkin saja hal tersebut juga berhubungan dengan fenomena ini. Terlepas dari semua mitos yang ada di Monas, namun yang jelas monumen ini adalah bukti akan kehebatan bangsa kita. Merdeka. Tak hanya itu, Monas juga menjadi semacam simbol perjuangan rakyat sehingga bisa tercipta negara yang merdeka dan berdaulat seperti saat ini. Oke, itu aja sedikit pengetahuan yang bisa gue sampaikan tentang lidah api Monas. Jika kalian punya informasi yang lebih lengkap yang belum gue sampaikan di video ini, kalian boleh tambahkan di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe jika kalian menyukai video ini, biar gue lebih semangat untuk bikin konten-konten yang menarik lainnya. Sebelumnya, gue memohon maaf jika ada salah-salah kata dan informasi yang kurang tepat.
Mohon dimaafkan ya guys. Oke, sampai jumpa lagi. Bye. Terima kasih telah menonton video ini. Jika kalian menyukainya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa terus berkembang dan upload secara terus-menerus. Jika ada kritik dan saran, kalian boleh tambahkan di kolom komentar. Karena kritik dan saran dari kalian sangat-sangat kami butuhkan agar channel ini menjadi lebih baik dan terus berkembang. Terima kasih.